Baik, kita lanjut. Oke, jadi bagi yang mengunduh, sudah mengunduh, berhasil unzip, dan mengingat di mana lokasi folder utuhnya, oke, silakan klik yang ini nih, https://phcode.dev. Ini ya. Eh, Tuh. Bapak, maaf, tapi yang aku tuh susah dibukanya, Pak. Yang itu teh, yang web, apa itu tuh? Yang mana? Yang zip? Yang pas Bapak silakan unduh itu. Oh, yang atas yang ini? Ya, Aduh, saya nggak bisa menyelesaikannya karena ada yang berhasil. Di laptop, di Android. di HP, di Android. Kalau di HP itu biasanya aplikasi unzip-nya yang belum punya di Android-nya. Harus ada aplikasi unzip dulu, zip reader atau apa istilahnya lah ya. Oh, Gitu. berarti harus diunduh dulu ya, Pak ya? Harus diunduh dulu, nggak bisa langsung dibuka. Diunduh dulu, uh, jadi satu folder utuh, baru bisa digunakan. Baik, Kalau Pak. masih terkendala, ya kita tunggu besok aja, ya. Baik, Kalau masih terkendala, kita tunggu besok. Jadi sekarang nonton aja dulu. baik, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke. Jadi sekarang, eh, nah, andai pun belum berhasil mengunduh apa zip-nya itu, boleh buka ini, boleh buka, ini nih, ya. Ini dicoba aja, dicoba. Oke, dicoba seperti apa? Tuh. Gitu terus yang tadi yang PDF, mana yang PDF? Ah, ini ketika dibuka, ya, kita dibuka. Nah, kan jadi gini ya. Ketika dibuka kan jadi begini nih. Ini kita lihat, klik home, bisa nggak? Oh, bisa. Ya. Jadi bagi yang nggak berhasil mengunduh zip apa zip web ini yang mentahannya, tetap bisa masuk buka web buka PDF yang tadi itu ya. Tuh, oke. Oke. Nah, sekarang kita kembali dulu ke sini ya. Kita kembali ke sini. Jadi silakan ini dibuka nih, diklik ya. Kita akan lihat seperti apa ini jadinya. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Nah, bagi yang belum eh, berhasil mengunduh atau bagi yang sudah tetapi belum upload ke web ini, itu tampilannya di belakang ini kan ini sudah ada ya, selamat datang di web UTS UAS Ekonomi Mikro. Nah, bagi yang belum, ini masih blank. Masih tampilan Punix editornya. Masih tampilan Punixnya. Oke. Oke. Saya mohon kabar dulu. Ada yang berhasil buka ini? Belum, Pak. Bentar.
Oke, bagi yang baru masuk, silakan klik yang ini nih. https://phcode.dev. Ini ya, ini silakan diklik. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi besok itu usahakan bawa laptop biar tidak ada terkendala. Di Android itu tampilannya agak beda ya. Di Android itu tampilannya agak beda. Halo, ada yang berhasil? Sudah, Oke, Prof. oke. Kalau sudah, tolong disimak dulu tampilan di layar saya. Saya ini tutup ya. Saudara jangan dulu tutup. Andai di tampilan saudara seperti ini. Ini saya tutup dulu. Anggap saja saya belum membuka ini ya. Jadi bagaimana agar kita bisa membuka tampilan ini? Ini klik file. Ini ya. Ini kursor ke sini ya. Klik file. Klik open folder. Klik open folder ya. Ini saya perlambat. Klik open folder. Nah, sekarang bukalah folder yang tadi di unzip itu. Ini ya. Ini. Select folder. Nah, ya. Jadilah seperti ini. Gitu. Jadilah seperti ini. Jadi mungkin tampilannya akan seperti ini dulu nih. Ya. Terus untuk membuka semuanya klik ini. Tuh. Kalau sudah, klik index. Nah, tampilan ini adalah tampilan indeks ini. Tampilan ini adalah tampilan indeks ini. Oke. Tampilan ini adalah tampilan indeks ini. Sudah? Ada yang berhasil? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, sekarang kita buka dalamannya, klik UTS UAS. Nah, oke, UTS UAS. Alah, ini masih ulumul hadis, sorry. UTS UAS. Ini yang tadi pagi. Ekonomi. Nih, saudara juga lakukan hal yang sama ya. Mikro. Pakai Islam nggak kita ini? Lupa saya. Pakai, Pak. Pakai ya. Sorry. Ekonomi mikro Islam. Oke. Nah, untuk merubah ini di sini nih kursor kita masih disimpan di sini. Ctrl S. Oke. Setelah Ctrl S, ini reload nih. Ini ada tombol reload. Nah, jadilah UTS UAS Ekonomi Mikro Islam. Gitu ya. Oke, bagi yang sudah berhasil, silakan buka lembar jawaban. Oke. Nah, di sini tertera di lembar jawaban 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 itu isinya ini nih. 1, 2, 3. Ini ya. Oke.
Yang silakan buka satu bagi yang nomor urut absensi kelasnya 1. Nanti ini akan saya munculkan sampai jumlah akhir, bahkan lebih ya, untuk cadangan aja. Untuk lembar jawaban itu. Apa nih? Terus, andai I5 nomor urut 1. Di sini ada nomor urut 1 hadir? Ada yang nomor urut 1? Oke, kalau nggak ada, anggap saja I5 Ar-Rahmi nomor urut 1 ya. Ini silakan bukan nomor urut 1. Jadilah ini. Intan Sera Safitri nomor urut 2, misalkan gitu ya. Klik. Reza Al-Fauzi nomor urut 3, misalkan gitu ya. Nih. Ini klik. Dan seterusnya. Tuh. Ini Mayang kalau gitu klik yang mana? Ya boleh klik yang mana aja ya. Ini contoh aja kan, contoh ya. Contoh. Oke. Nah, sekarang I5 nomor urut 1 misalkan seperti itu. Kita buka di sini nih. Nah, oke, jadi ini adalah apa yang ada di sini. Ini codingnya jangan dilihat ya. Turun aja langsung ke baris 500. Mulai dari 534. Oke. I5 punya judul apa? Sebentar, Pak. Ya, ngarang aja. Kan ini contoh. Analisis. Oke, sebentar ya. Apa? Jadi di mana judul itu disimpan? Di sini nih. Ya. Oke, silakan dikirim ke WA grup deh. Oke. Silakan dikirim ke WA grup atau siapa saja yang lebih dulu kirim itu kita pakai. Tidak harus I5, siapa saja yang lebih dulu itu yang akan kita pakai. Kirim judulnya aja, Pak. Ya judul dulu, kan satu-satu lah. Mau semuanya boleh, cuman nanti khawatirnya bolak-baliknya itu. Bolak-balik ke naskah kan lebih relatif lebih memusingkan. Oke, ini judul I5 ya. Oke, ini saya copy. Oke, nah Intan Sera lakukan hal yang sama dengan apa yang saya lakukan. Ya, masuk lagi ke sini. Saya pastikan di sini menggantikan judul ini. Menggantikan dummy judul ini. Ya, saya pastikan menjadi analisis dampak perubahan harga terhadap permintaan pasar. Oke. Nah, di sininya belum berubah. Gimana caranya agar berubah? Kursor masih di sekitar ini, Ctrl S. Oke. Oh. Langsung berubah analisis dampak perubahan harga terhadap permintaan pasar. Andai setelah di save belum berubah juga, reload ini. Ini ya. Ini reload, ini ada tombol reload page, klik. Oke. Nah, saudara, tadi kan judulnya bahasa Inggris ya. Di template tadi yang tadi belum dirubah judulnya bahasa Inggris. Jadi sebetulnya judul ini harus dibahasa Inggriskan dulu. Jadi meskipun artikel kita berbahasa Indonesia, judul tetap harus bahasa Inggris. Andai ada kendala, misalkan ya masuk ke Google Translate aja.
Ya, kita pilih Indonesia, paste. Oke, sudah ya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita lokir, tukar nih ya. Indonesia ke English, sekarang lokir. Oke. Untuk apa ini? Untuk ngecek Grammarly. Nih, ada Grammarly ya. Open Grammarly. Bagi yang belum, silahkan diinstal dulu lah. Klik. Nice job. Oh, berarti frasa judul ini benar. Secara grammar. Oke. Ini kita copy. Kita blok, kita copy. Masuk ke sini. Jadi ini kita ganti dengan judul berbahasa Inggris. Ctrl V, oke, Ctrl S, langsung berubah ya, terlihat? Oke, oke, Intan Sera sudah berhasil melakukannya? Belum, Pak. Belum. Oke, silakan dilakukan. Oke, silakan dilakukan. Berikutnya, sekarang kita akan mengganti nama Yui Anggun Setia Utami ini dengan nama kita masing-masing. Ya, gitu ya. Jadi Iklima Ar-Rahmi akan kita ketikkan di sini nih. Nih. Iklima Ar-Rahmi. Oke. Nih. Oke, itu. Oke, Iklima Ar-Rahmi ini kita Ctrl S. Nah, berubah ya. UIN 1234 ini nim@student.uinsgd.ac.id. Tuh. Sekarang Iklima sudah punya abstraknya belum? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kirim lagi ke WA Group atau Japri, terserah, silahkan. Saya tunggu. Sebentar, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ente. Oke. Ya, copy. Saya masukkan ke sini. Ini. Ya. Nih. Paste. Oke. Ctrl S. Nah, this article discusses about. Oke. Kata-kata kuncinya apa saja? Keywordnya? Analisis. Oke. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Inggris. Nanti yang bahasa Analisis. Indonesia, bahasa Indonesia. Ya.
Analisis. Oke. Tulis saja deh di sini. Oke. Jadi secara umum keyword ditulis menggunakan huruf kecil semua ya. Tuh. Tapi tergantung template jurnalnya. Oke. Ini ya, saya copy. Analisis. Oke. Ini sampai sini, paste. Oke. Ctrl S, lihat perubahan. Tuh. Analisis, price change, impact, market demand. Itu. Oke. Oke. Abstrak bahasa Indonesianya? Atau saya terjemahkan aja? Oke. Nah, mohon maaf kalau ada suara anak-anak kecil nangis ya. Banyak cucu. Kontrol V. Oke. Kontrol S. Nah, oke, berubah ya. So, ininya berarti analisis. Terus apa? Perubahan harga. Terus pengaruh atau dampak. Terus permintaan pasar. Oke. Di sini masih 1 2 3 agar berubah. Di sini kita ini kursor masih simpan di sini. Ctrl S. Nah. Oke. Sekarang biar nggak bolak-balik, klik 5, pastikan aja itu semuanya. Semua bagian pendahuluannya. Bapak belum beres jurnalnya juga. Oke. Kalau belum, pendahuluannya sudah belum? Pendahuluannya baru ada sebentar. Oke. Oke, harga adalah oke. Pak, maaf mau tanya dulu. Silakan. Kan pas yang kata Bapak yang pas di HTTP FH kode kan ya, itu Ya, kan kalau mau menambahkan file itu klik file, terus open folder gitu ya. ya. Terus masukkan yang tadi apa sih yang zip Itu sudah diarsip. di Satu, ah, satu folder penuh. nah, tapi pas di foldernya nggak ada Pak, itu gimana ya? Kan tadi Harus diekstrak dulu atau gimana? ya, tadi saya bilang, jangan lupa nyimpen foldernya di mana. Kan Udah. di hard disk masing-masing. Kan Nah, biasanya suka ada di file download ya Pak, tapi ini mah nggak ada. itu yang saya tidak tahu. Sistem komputer Anda itu gimana? Ah Oke, nggak iya, apa-apa, nggak apa-apa. Nyata ya. Besok kita, ya. mudah-mudahan, mudah-mudahan besok saya tidak harus terlalu pagi ke pasca. Ya, jadi saya masih bisa nengok ke kelas ya, besok gitu ya. Oke, Baik Pak. oke. Ini saya blok ya. Copy, masuk ke sini. Nah, disimpannya di pendahuluan nih, di sini ya. Saya tidak akan menindih yang sudah ada, biar contoh margin note-nya ini tidak kehapus. Saya nambah aja di sini, ya. Saya nambah di sini nih. Jadi saya akan simpan di atas paragraf lorem ipsum ini. Oke, saya pastikan di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, di sebelum harga,
kita ketikkan eh, tanda kurung panah ini nih, ya. Kita ketikkan P. P itu apa? Paragraf. Kurung tutup. Nah, ini otomatis muncul ini. Kita kontrol X untuk kita pindahkan ke sini. Ya, kita pindahkan ke sini nih. Kontrol V. Jadi dari sini sampai sini udah jadi paragraf tuh, terpisah. Mana buktinya? Kita kontrol S. Tuh, harga adalah salah satu faktor. Nah, paragraf berikutnya ini masih menyatu. Padahal ini dua paragraf, ya, dan tidak rata kanan. Agar terpisah dan rata kanan, kembali melakukan hal yang sama. Oke, turun, ya. Kurung panah, P, kurung tutup. Nah, otomatis coding yang munculnya kita hapus dengan cara Ctrl X, kurung panah slash P itu simpan di sini. Di sini, ya. Ctrl S, jepret. Tuh. Nah, ini perubahan harga dapat terjadi masih belum rata kanan, biar jadi rata kanan, ya lakukan hal yang sama. Ya, kurung panah, kurung buka, P, kurung tutup, slash P dalam kurungnya, kita kontrol X, ya, kontrol V di sini. Oke, saving, rapi. Mulai dari sini sampai sini. Oke, I5 baru sampai sini. Iya, Bapak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makasih ya sudah punya bahan. Oke, nah sekarang eh, ini contoh aja ya. Contoh kita nggak punya bahan misalkan, belum punya bahan. Aduh, Pak Anton nih gimana? Belum punya nih. Pakai chat GPT itu ya. Coba aja tanya ke chat GPT. Ya, coba tanya ke chat GPT. Gimana caranya? Mari kita buka chat GPT. Ya, chat GPT. Oke. Oke. Nah, dampak perubahan harga terhadap permintaan pasar. Mari kita minta. Mohon dibuatkan narasi tentang narasi pendahuluan ya. Narasi pendahuluan tentang dampak perubahan harga terhadap permintaan pasar. Enter. Semuanya bisa melihat ya bagaimana ChatGPT berposisi sebagai ensiklopedi. Nah, itu. Itu istilah saya ya. Belum selesai ini tentang hub. Mohon lanjutkan. Tentang hubungan antara harga. Oke.
Ini bisa kita simpan di hasil dan pembahasan nih. Tuh, sampai kesimpulan kan. Dia kasih sampai kesimpulan ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kan contoh ya. Ini contoh. Andai kita bingung nih nyarinya kemana, kan saya tempo hari di awal-awal carilah ke Wikipedia kan gitu ya. Tapi ternyata ada ChatGPT, kita bisa gunakan. Misalkan kita ambil uh, satu paragraf aja ini ya. Copy, yang ininya biar nanti kita simpan di hasil dan pembahasan. Masuk ke sini. Kita simpan di paragraf sebelum paragraf punya E5 ya. Contoh aja ini. Biar kelihatan, biar mudah melihatnya, biar kelihatan. Ctrl V. Oke, kita coba Ctrl S ya, tanpa coding P itu ya, tanpa coding paragraf. Nah, ini. Oh. Ya, sebelah kanannya belum rata. Biar rata, pakai kurung panah buka, P, kurung panah tutup. Nah, ini coding pemberiannya kita Ctrl X, simpan di akhir paragraf, Ctrl V, Ctrl S. Oke, rapi. Tuh ya. Begitu seterusnya sampai mana ya? Ini mulai dari sini ya, mulai dari sini. Saya akan kirim ke ini ya. Barangkali, barangkali diperlukan. Barangkali diperlukan ya. Oke, jangan lupa ini ala user. Oke, saya ulang ya. Saya ulang. User ChatGPT-nya di delete itu. Jangan lupa ya. Oke. Ctrl V. Ininya mohon di delete nih. User mohon lanjutkan ChatGPT. Itunya delete. Ya. Itu barangkali diperlukan ya. Makasih Pak. Oke. Nah, sekarang anggap selesai ya. Anggap selesai. Nah, ini tabel. Ada tabel gambar nggak di Iklima? Belum ada. Oke. Kalau belum ada nggak apa-apa. Nah, kalau sebentar. Yang lain ada nggak di makalahnya, di artikelnya ada tabel? Siapa yang ada? Halo? Nggak ada Pak. Belum Oh, ada. oke, nggak ada. Kalau belum ada, oke, nggak apa-apa. Oke. Anggap saja selesai ya. Anggap saja selesai sampai kesimpulan tuh kan barusan dapat dari ChatGPT sampai kesimpulan kan. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan publikasikan seperti yang contoh saya kirim itu. Gimana caranya sehingga seluruh dunia bisa tahu ada tulisan kita. Ini nih, klik nih. Klik to publish and share this site. Terbaca ya? Oke. Nih, terbaca ya, munculkan di layar tuh. Ini kita klik publish. Nah, muncul di sini. Jeng jreng. Oke, UTS terbit di jurnal, ini judulnya, ini penulisnya, ini afiliasi dan seterusnya dan seterusnya. Inilah tulisan kita. Itu ya. Oke. Ini abstrak, ini hyperlink nih. Abstrak ke abstrak. Ayo, sebentar. Sebentar. Tuh, hyperlinknya nggak jalan. Oke, nanti kita lihat dulu ya. Oke, yang jelas ini sudah terpublish ya. Ini sudah terpublish. Gimana caranya kita ingin download? Jadi kalau mau pamer ke orang tua biar ketahuan
kuliahnya serius, wah gitu ya. Nih, ayah, ibu, papa, mama, kuliah aku serius nih. Ini buktinya apa? Aku berhasil terbitkan di jurnal. Ya, ini di blok total nih. Kontrol C, masuk ke sini. Web page to PDF. Ini ya. Kita klik. Ini saya kirim dulu ke WA Group. Untuk mengunduh file PDF artikel jurnal masing-masing. Nah, ya, klik ini ya. Oke. Dapatlah ini. Oke. Mana tadi? Ini ya. Sorry, ini. Ini kita copy. Masukkan ke sini. Pastikan di sini. Ctrl V, convert. Oke. Ini ada tombol unduh. Ini ada tombol preview. Kita lihat, klik dulu tombol preview. Agar kita bisa melihat sebelum kita unduh. Nah, dapat. Nih ya. Dapat. Abstrak, dan seterusnya. Ini jurnalnya, ini judulnya. Ini, pendahuluan, dan seterusnya. Udah rapi ya. Udah rapi. Oke. Ini yang UTS ya. Yang UASnya di bawah tuh. Sama kayak barusan lah. Gitu ya. Judulnya beda. Oke, sekarang kita mau unduh. Apa tapi abi on cam ya? Agus nyantai. Oke, kita mau unduh ya. Nih, klik yang ini ya. Klik. Oke, nah, terserah lah ya. Kasih nama Iklima. Kasih nama saudara masing-masing, silakan. Saya klik save. Oke, saya buka. Tuh. Saya klik abstrak. Klik kemana ini? Oh, nanti saya perbaiki dulu hyperlinknya ya. Oke, jadilah seperti ini. Ya, sampai akhir. Nah, ini kan putus ya, gambarnya nanti kita atur aja lah. Nanti kita atur dan seterusnya. Jadi ini contoh aplikasi ini bisa menampilkan tabel dan gambar. Ah, ini tuh ya, yang ini hyperlinknya jalan, yang ini kenapa nggak jalan? Oh ya, kayaknya harus ada yang saya perbaiki dulu. Kalau yang tadi yang dikirim jalan itu. Oke, nggak apa-apa. Jadi seperti ini. Ini jadi yang UTS itu boleh berbahasa Indonesia. Oke. Yang UAS itu harus berbahasa Inggris. Meskipun di webnya itu yang mana? Yang ini ya. Ini bisa kita langsung terjemahkan. Ya. Ini kan abstrak, ini yang ini bahasa Inggris, yang bawah bahasa Indonesia ya. Tuh.
Sekarang kita ingin terjemahkan. Klik Google Translate, add in di Chrome masing-masing itu, atau terserah lah mau Chrome mau apa. Add in Google Translate-nya di setting, translate this page. Tuh, yang bawah jadi Inggris. Nah, agak beda dikit ya. Tuh, agak beda dikit ya. Gitu. Ada beberapa ya. Tuh, ya. Bahkan sampai bahasa Sunda pun bisa. Tuh. Tulisan iya ngabahas ngeunaan metode anu digunakan dina ieu panalungtikan nyaeta analisis regresi. Basajan ngagunakeun data primer anu dimenangkeun ngaliwatan wawancara langsung jeung konsumen di pasar tradisional. Tuh. Tuh. Pendahuluan, introduction, bahasa Sundanya bubuka. Nah, generasi milenial udah nggak pernah dengar istilah bubuka tuh. Ya, ini nih. Ya, oke. Jadi seperti inilah bentuknya. Itu. Saya berharap di hari H ujian nilai bahkan sudah keluar. Ya, saya berharap di hari H ujian nilai bahkan sudah keluar. Artinya semua mahasiswa sudah memiliki bahan. Andai ada kendala masuk ke Punix ini, nggak usah panik. Yang penting MS Word aja aman. Halo, saya stop share dulu ya. Ah, andai andai Punix-nya bermasalah ya, aduh Panton pusing lah gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting MS Word-nya aman. Bisa dipahami ya? Bisa, Prof. Ya, Oke, Pak. gitu. Jadi kita coba menggunakan yang tadi, ya. Andai terkendala 1, 2, 3 hal dan seterusnya, nggak apa-apa. Yang penting MS Word-nya aman. Gitu. Karena apa? Karena nanti kita kayak besok ujian ya. Jadi besok saya nguji 2 majelis itu di fase. Jadi kayaknya nggak bisa dimulai besok. Tadi itu sebetulnya saya buka waktu untuk kelas yang tadi pagi saya sampaikan ini di kelas Prodi Ekonomi Syariah dan di kelas Muamalah itu saya sampaikan. Tapi kelihatannya pada zuhurnya tadi mereka ada kelas sehingga tidak bisa store. Ya, saya berharap sih besok kalau tidak ada ujian kita bisa terima setoran. Store sambil apa? Sambil ya ngobrol sambil apa? Silakanlah ya. Itu seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Cukup? Nanti ini saya upload terbatas ya biasa. Mananya, Pak? Ya, silakan Ikhwan. Tadi saya mau nyoba ya, cuma masukin file ke Phoenix tadi nggak bisa. Sudah di-unzip? Unzip, Ya, itu sebentar. formatnya kan zip ya, itu harus diubah gitu. Harus di-unzip dulu. Oke, sebentar. Nyantai, nyantai, nyantai. Jadi ini ya. Silakan unduh dulu bahan buat berlatih webnya. Setelah di-unzip, ya, artinya setelah diunduh di-unzip dulu ya. Diunduh, di-unzip. Setelah di-unzip, mohon diingat penyimpanan foldernya. Jangan sampai kita nggak tahu nyimpennya di mana tuh. Ah, gitu ya. Tuh. Unzip itu maksudnya diubah formatnya gitu. Mari kita lihat ya cara mengunzip itu. Ini ya. Web UTS UAS Ekonomi Mikro. Ya. Ini diunzip itu caranya begini nih. Saya melakukannya begini ya. Klik kanan. Nih. Saya gunakan WinZip. Saya pilihin extract to folder ini. Kita klik jepret. Agar jadi ini nih.
Nah, ini saya udah ansip soalnya ya. Dia nggak mau bikin yang baru. Oke, mari kita ganti yang lain ya. Contoh aja ini contoh. Mana ya? Mana yang belum diansip oleh saya ya? Angga, Felix Wendo Parkin. Nah inilah ya, contoh aja ya, yang ini ya. Ini, oh ini sudah ada. Ada yang belum ada ya. Bentar, enggak kode. Kalau ini, oh ini sudah ada tuh malah. Oke, nggak apa-apa. Kita coba ya. WinZip untuk mengunzipnya ini. Diekstrak. Ini semua. Muncul ini nih. Tuh, replace aja ya. Replace ya. Tuh, replace. Tuh. Oke. Nah, carinya sini. Ada angga nggak? Angga. Nah, ini dalamannya ini. Gitu. Ya Pak, saya udah nyoba lagi, bisa ternyata. Oke. Oke, seperti itu. Terus Pak, ini UTS sama UAS ini harus bikin baru nih. Kan UTS udah nih bikin selesai. Ya, Terus UASnya UASnya judulnya beda. Isinya beda. beda. Iya. Jadi bukan ini apa namanya? Iya, Bahan yang UTS tapi di bahasa Inggrisin, bukan? jangan. Kan materi kita 14 kali pertemuan. Dari Oh, OpenStack itu kan bahannya kan bisa kita ambil dari OpenStack itu. Ya, masih ingat? Mari kita buka OpenStack. Ini. Oke. Subjek ke Social Sciences. Ya. Kita buka kemarin ya, kita buka Principle of Economics. Bahan kita ya. Ini table of content. Mulai dari chapter 1 sampai 18 mikro. Ya, sampai 18 public economy ini mikro, makro mulai dari chapter 19 ya. Tuh. Oke. Ilham mau kasih contoh mau ambil apa untuk UAS? Tentang apa? Kelangkaan misalkan ya. Contoh aja ya. Ini pilihan dalam dunia kelangkaan. Ini kita klik aja ya. Iya, udah. Kita klik. Tuh. Oh. Oke. How individual make. Bagaimana individu membuat pilihan berbasis budget constraint, kendala anggaran. Ya, misalkan ini judul kita lah, judul Ilham misalkan ini ya, gitu. Oke, jadi pilihan itu diawali dari konsep opportunity cost. Ya, tuh Panton bahasa Inggris, mari kita terjemahkan. Jadi saya bikin web UTS UAS itu terinspirasi oleh fasilitas terjemahan yang bisa menerjemahkan isi web. Itu ya. Jadi ngodingnya dari situ. Oke, ke Indonesia. Nah, konsep biaya peluang. Ini. Kopi. Ya. Masukkan ke sini. Nah, misalkan ini contoh aja ya, saya masukkan ke ini punya Ilham lah ya. Ilham ya, barusan Ilham ya. Lupa saya. Ikhwan. Ikhwan, Bapak. Ikhwan, sorry Ikhwan. Nah, sekarang di sini. Ya. Sorry. Kita munculkan dulu coding ya. Kurung panah P P-nya kecil aja. P kurung panah tutup
Nah, ini otomatis muncul nih. Ya, otomatis muncul coding akhirnya. Paragraf yang barusan, yang di copy itu, yang dari sini nih. Ini ya. Kita copy. Kita copy ya. Masukkan ke sini. Di antara P dan slash P itu. Paste. Oke, kontrol. Mari kita lihat perubahannya di sini. Ini kan asalnya dalam dunia bisnis yang ini ya. Kontrol S. Tuh. Ekonom menggunakan istilah biaya peluang untuk menunjukkan apa yang orang harus menyerah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, gitu ya. Ada yang tidak bisa kita raih, berarti menyerah kepada keadaan dan apa yang kita. Oke. Kita bisa melihat ini. Kita punya uang berapa nih? 10 $10, 10 juta rupiah misalkan, atau 100.000 atau berapapun. Nah, ini kombinasinya. Dari $10 ini harga burger $2. Jadi kalau $10 ini dipakai beli burger, dia dapat 5. Nah, tapi kalau dia belikan burger semuanya, dia nggak punya duit buat tiket bis dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan budget constraint. Nah, ini jadi kuliah ya, gitu. Ini jadi kuliah nih. Ya seperti ini kuliahnya gitu, ya. Kuliahnya itu jadi seperti ini. Jadi kewajiban dosen di era sekarang industri 4.0 itu adalah menunjukkan bahan-bahan kuliah yang bisa dipelajari langsung oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhannya. Dan apakah mahasiswa mau mendalami bidang tertentu, itu juga ditentukan oleh kebutuhannya. Jadi kita secara keseluruhan cukup tahu. Dari mana kita tahu? Dari daftar isi. Ya, dari daftar isi, baca sepintas, dan seterusnya, selesai. Pak Anton, kenapa fatwanya seperti itu? Saudara, saya tidak mau kita mempelajari sesuatu yang suatu saat nanti kita akan lupakan. Emang seperti apa? Ya, seperti yang saya alami. Kan saya itu mempelajari semua bahan mata kuliah dari awal sampai akhir. Setelah lulus, lupa. Kan sayang waktu. Ya. Jadi kalau di sini ada konsep opportunity cost, biaya peluang, saya adaptasi menjadi konsep opportunity time. Daripada saya mempelajari untuk apa yang saya kemudian akan lupakan, saya lebih baik memperdalam apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya kembangkan di kemudian hari. Itu ya. Nah, oleh karena itu, lantas bagaimana materi selebihnya ini? Ya, materi selebihnya disimpanlah di web kita. Ini kan saudara dengan web ini jadi punya web masing-masing. Ya, selama puniknya ada, kita nggak usah hosting loh. Ini nggak usah bayar hosting ya. Ini gratis nih. Ya, yang ini tuh gratis. Oke, ini home. Selamat datang di web. Ini indeks ya. Jadi ini adalah indeks. Selamat datang di web. Ini UTS UAS-nya saya ganti nih. Ikhwan apa panjangnya? Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslim, Pak. Muslim. Ikhwanul Muslim. Ini ya. Oke. Kita Ctrl S di sini. Ini reload. Tuh. Ya. Jadi, saudara, sampai saudara nanti lulus, uploadlah di web masing-masing itu, codingnya sudah saya kasih ya, gitu. Apapun yang kita pelajari,
agar kalau kita lupa, dan pasti lupa, contohnya ya, siapapun kan termasuk saya ya, gitu. Kalau saya sekarang dikasih soal dari mata kuliah yang saya pernah ambil dulu waktu S1, udah pasti nggak lulus tuh. Apa kewiraan misalkan gitu ya, ada mata kuliah kewiraan tuh, itu udah pasti nggak lulus tuh ya. Gitu, contoh aja ini ya, contoh. Jadi silakanlah dikembangkan masing-masing, gitu ya. Jadi saudara, kenapa saya melakukan ini, karena kita sekarang berada di era sekarang ini ya. Awalnya saya nggak akan buka ChatGPT, tapi karena saya melihat disparitas narasi yang muncul dari kalangan mahasiswa, ini pasti ada yang udah pakai ChatGPT nih. Akhirnya saya buka dan ternyata betul ada yang sudah pakai. Kan daripada diumpat-umpat gitu, mending lebih baik mendingan saya buka aja ke semua, sehingga semua mahasiswa punya kesempatan akses yang sama. Jadi saya berkewajiban seperti itu, ya. Jadi gunakanlah apa fasilitas yang ada. Jangan memusuhi produk teknologi, karena produk teknologi dibuat untuk mempermudah kehidupan manusia. Lihatlah sisi baiknya. Itu ya, lihatlah sisi baiknya. Hindarkan sisi buruknya. Begitu? Cukup. Bapak, satu lagi yang abstrak UAS kan itu UAS tuh Inggris ya. Terus abstraknya satu aja. Jadi begini, kalau kita mengikuti tradisi penulisan artikel jurnal, bagi negara-negara yang non-English, itu abstraknya dua, bahasa Inggris dan bahasa negaranya. Kenapa? Karena sharing knowledge ya, berbagi pengetahuan itu sangat diperlukan. Dan orang-orang yang terkendala mengakses, memahami teks yang berbahasa Inggris, berhak untuk memperoleh informasi cepat, minimal abstraknya, gitu. Jadi meskipun nanti untuk UAS abstraknya, kontennya berbahasa Inggris, abstraknya tetap dua, Inggris dan Indonesia. Jadi asumsinya begitu, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oh, Terima kasih. ya. Nah, kenapa judul harus bahasa Inggris? Karena kita akan upload di Google Scholar. Oke, saya share kembali ya. Saya share kembali. Ini contohnya. Contoh nanti tulisan saudara mudah-mudahan tembus di jurnal ini. Oke, ini jurnalnya. Ini Google Scholar-nya. Oke, kita lihat dulu dalamannya ya. Dalamannya seperti apa sih, Pak Anton? Oke, mari kita lihat. Dalamannya itu ini. Oke. Kita lihat edisi terakhir dulu deh, ada nggak nih? Nah, ini ya. Nah, ini. Tuh. Jadi yang ditampilkan di sini abstrak yang berbahasa Inggris. Oke? Yang ditampilkan abstrak berbahasa Inggris. Oke, sekarang kita lihat Google Scholar-nya. Jurnal ini, jurnal ini sudah ada 81 orang atau 81 artikel yang mengutip sejak 2018. Jadi seperti inilah sharing knowledge, berbagi pengetahuan itu. Ya. Contoh, influencer marketing as a marketing strategy. Contoh ya, yang seperti ini. Implementation of ISO 9001 ini. Oke. Kita buka artikelnya seperti apa. Nah, ini. Tuh. Dikutip oleh 10. Kita lihat siapa aja yang mengutip. Google Scholar. Tuh. 1, 2, 3. Ya, seperti inilah. Ya. Ada yang mengutipnya jurnal yang terindeks Scopus nih. Judul artikelnya faktor influencing dan seterusnya. Gitu. Jadi nanti saudara, ini adalah peluang tempat berlabuhnya tulisan kita, ya, gitu.
Jadi ini dicoba aja dulu ya, dicoba dulu nanti seperti apa. Dengan ChatGPT mudah-mudahan lebih termudahkan. Saya minggu yang lalu sudah berikan ilustrasi, andai kita melarang atau andai kita dilarang penggunaan ChatGPT, sementara isinya identik dengan apa yang ditampilkan oleh ensiklopedia itu, ya mestinya ensiklopedia juga dilarang dong, kan gitu ya. Gitu. Parafrasenya sudah saya perlihatkan seperti apa. Yang tadi kan tidak menggunakan paraphrasing ya, jadi silakanlah kalau kita menggunakan paraphrasing biar tidak 100% dapat dari ChatGPT. Ya, jadi contohnya yang mana? Mari kita lihat contoh ya. Contoh ini kita copy masuk ke Google Translate. Oke, ini Indonesia. Kita pastekan. Oke, dapat Inggris. Ini kita copy Inggrisnya. Masuk ke paraphrasing tool. Ini ya. Nanti kan kita kalau ngutip dari ensiklopedia juga sama. Sini paste text. Oke, kita pilih basic paraphrase. Kenapa basic, Pak Anton? Kan yang gratisan. Kalau mau itu bayar. Gitu ya. Ini mau dirubah very important menjadi a significant behavior. Ini behavior itu Amerika ya. Sorry, English. Yang Amerikanya ini. In different way-nya differently. Oke, kita klik. Oke, ini masih ada satu kalimat. Oke, satu kalimat di paraphrasing. Dari sini aja udah paraphrasing nih. Kita klik basic paraphrase. Dapatlah ini. In a dynamic business world, berubah diawali dengan prices have a significant impact on consumer behavior and overall market demand in a dynamic business environment. Jadi in a dynamic business world, diparaphrasing oleh paraphrasingtool.com ini menjadi in a dynamic business environment. Nih. In a dynamic business environment ini adalah bentuk paraphrasing dari in a dynamic business world. Gitu. Jadi apapun dalam tanda kutip ya. Nah, ini kalau mau selesaikan deh. Changes in price jadi price changes, impact menjadi effect. Have a significant impact. Ini udah sekian kali tuh di paraphrasing ya. Gitu. Sekarang kini kita copy, boleh seperti ini, boleh dari sini nih copy ya. Jepret, masuk lagi ke Google Translate. Ya. Oke, mari kita lihat. Oke, English ya. Paste. Oke, ini Indonesianya kita bandingkan. Tuh. Yang atas dan yang bawah kita bandingkan. Adakah perbedaan? Tidak ada. Hanya komposisi kalimat. Ada dikit lah, tapi kontennya dapat. Kita dapat kontennya, pesannya dapat. Itu. Jadi berlatihlah. Jadi saya berkewajiban membekali saudara menghadapi dunia saudara suatu saat nanti, esok lusa. Ya, itu. Jadi berlomba, dosen berlomba sekarang dengan mahasiswanya. Mahasiswa bisa lebih tahu duluan tuh. Kan yang begini-begini, saya bertanya ke anak saya. Tadi kasih tahu anak saya yang begini-begini ini. Saya sendiri telat update sebetulnya. Nah, kebetulan anak saya itu gaul dengan orang-orang yang update Internet of Things ini. Ini cerita itu saya diajari, termasuk bikin coding. Ya, itu termasuk bikin coding. Jadi bikin coding sekarang bukan monopoli anak saintek, enggak. Siapapun bisa berlatih. Dan siapapun bisa menggunakannya, bisa memperolehnya dari sumber-sumber gratisan yang tersedia, ya.
Dan kalau kita lihat kembali ke sini, ya, ke sini, mana tadi yang Ikhwan, mana? Mikro. Ini ya. Oke, ini kita upload ya. Publish. Nah, ini berubah jadi punya Ikhwan nih. Yang asalnya punya saya. Tuh. Yang begini-begini kan ini sudah standar lah. Meskipun tidak terlalu menarik ya. Ini polos-polos aja gitu. Tapi kan kita bisa nyimpan apapun di sini. UTS UAS gantilah menjadi bank materi kuliah. Lembar jawaban ini kan satu bisa diganti dengan saudara dapat berapa mata kuliah? 140 SKS itu. Misalkan dapat 40 mata kuliah, ini kan bisa satu dengan sampai 40. Satu pengantar ulumul Quran, dua pengantar ulumul hadis, tiga hadis ahkam, dan seterusnya. Kan bisa begitu. Jadi selama kuliah 7 semester, bahannya saudara simpan di web saudara, sehingga apa yang saya alami, saudara-saudara, andai itu terjadi di saudara, saudara lebih mudah melacaknya. Karena punya web sendiri dan materinya di entry setiap kali selesai kuliah. Nah, begitu ya. Gitu. Saya berkewajiban menyampaikan ini saat kondisi sekarang. Ya, itu. Jadi kewajiban dosen adalah memberitahu sumber-sumber bahan ajar, memberitahu media belajar. Ada kewajiban dosen tambahan seperti itu setelah saya lacak ya, saya lacak. Jadi dalam hal ini ya Pak Nadiem, menteri kita, ya ketika mencanangkan Merdeka Belajar itu benar, gitu. Kenapa? Karena semua orang sudah eh, mau nggak mau Gojek aja online lah kan gitu ya, Gojek aja online. Masa kuliah nggak online? Nah kan gitu, ya. Nah, Pak, ya. kalau boleh satu lagi mau nanya. Oh boleh, banyak juga nggak apa-apa, nyantai aja. Oke, Pak. Terima kasih. Gini, misalnya ya saya nyari materi nih di ChatGPT Hmm. tentang ekonomi lah. Nah, terus dikasih lah tuh materi, kasih teks sama dia. Nah, kan kalau kita bikin artikel jurnal kan harus sesuai referensi ya, ada Ya. referensinya. Nah, untuk nyari referensi yang sesuai dengan materi yang diberikan ChatGPT itu saya agak kesusahan, Pak. Oke. Perasaan saya udah kasih ya materi itu ya. Mari kita ulang. Oke, kalem, kalem, Ya, Pak, makasih. kalem. Mari kita lihat. Oke, sekarang barusan itu kan kita punya ini ya. Nih, kita mau nyari referensinya yang berbahasa Inggris. Misalkan begitu ya. Oke, kita kan punya ini nih. Nah, tadi, ini ya. Oke, in a dynamic business world, prices, place. Oke, kita butuh rujukan satu kalimat ini. Lihat ya, saya ngeblok satu kalimat. Ini kita copy, masuk ke Google Scholar. Nih, makanya tolong di layar pertama Google saudara, Google Scholar simpan di awal, biar gampang. Spread. Oke, pastikan kalimatnya di sini. Ctrl V. Ya, terlihat ya. Saya memastikan. Search. Tuh. Oke, mari kita kutip ini. Caranya gimana? Buka. Idealnya kita baca ini. Idealnya ya. Tapi, saudara bisa lihat. Oh, sorry. Saya mestinya klik kanan. Sorry. Klik kanan ya. Ini biar nggak hilang. Oke.
Oke, idealnya kita unduh, kita baca. Tapi kan ada kendala nih. Kembali scarcity ya. Login through your school or library ya, nggak ada itunya. Akhirnya kita masuk ke library Genesis. Library Genesis yang hanya sah berdasarkan hukum Rusia. Kita copy ya. Untuk mendapatkan artikel ini, klik scientific article. Ini di YouTube saya ada nih, bahkan publik ya. Mestinya nggak usah publik deh. Oke, pastikan di sini. Mudah-mudahan ada ya. Set. Tuh. Oke, kita buka. Tuh, kita jadi gagak yang nyuri kunci. Mantap. Nah, dapat ini. Ya, price, premium, and buyer behavior. Ini ada irisan konsep. Irisan konsepnya tentang price dan buyer. Buyer itu kan demand. Oke. Sini. Oh, ya. Oke, dadah. Jadi ini ya, ini irisan konsepnya di sini. Jadi idealnya kita buka, baca. Itu. Tapi ketika kita lihat di ini ada bagian-bagian yang cetak tebal. Inilah irisan-irisan itu. Sehingga andai kita tidak punya kendala, memiliki kendala untuk membaca dan lain sebagainya, kita diperkenalkan untuk langsung mengutipnya. Semakin banyak yang dicetak tebal, semakin besar irisannya. Nih. Prices play key part in persuading customer product. Yes. Buying behavior of customer. Dan terusnya. Cost play a significant role. Nih. Ya. Cost play a significant, dan seterusnya. Tuh ya. Idealnya kita baca. Tapi ketika kita mau baca harus jadi gagak yang nyuri kunci, ya keputusan ada di tangan kita ya. Itu ya. Jadi keputusan ada di tangan kita tuh. Apakah kita mau masuk ke sini? Itu. Saya tetap berkewajiban menyampaikan bahwa kita kalau masuk ke web ini kita sama dengan gagak yang mencuri kunci. Tapi ini bisa kita akses. Kenapa? Karena ini ada di internet. Ya, nggak usah diunduh, cukup dibaca aja. Gitu ya. Kalau diunduh ya kita jadi nyuri. Kalau baca ya nyuri baca. Gitu ya. Gitu. Oke, sekarang ke pertanyaan yang tadi. Mari kita lihat. Oke. Kita buka MS Word kita. Kita buka MS Word kita. Mohon menunggu. Nih, cukup banyak yang terbuka soalnya ya. Jadi agak lemot. Jadi tadi itu saya melatih anak-anak Mahapeka tadi itu. Ini sambil nunggu MS Word ya. Ada WA grupnya. Nih. Ya. Ini tadi kita melatih, ada alumni, ada yang sudah masuk S2 di UGM, di IPB, ya. Ini berlatih menulis. Karena persyaratannya untuk lulus S2 di perguruan tinggi, ya di perguruan tinggi apa high class ranking Indonesia itu, artikel jurnal itu menjadi niscaya. Nih ya.
Nih tadi seharian itu selesai dari prodi ekonomi syariah. Jam kedua di FEBI tadi saya ngajar, saya langsung ke sini sampai jam 2 siang. Ya, sampai jam 2 siang. Ini pelatihan menulis dengan materi yang saya sampaikan di kelas. Ini ya. Ini dari mulai mahasiswa semester 2, ada yang semester 2 nih. Jadi yang salnya hijau belum oranye ya. Oranye kan sudah sah, sudah dapat nomor tuh. Sudah dapat NIM lah kalau mahasiswa ya. Yang hijau belum, baru lulus di Klatsar. Nah, ini itu. Makanya di sini mana tadi? Di sini di image ya, mana image ini? Nih ada logo Mahapeka nih. Ininya sorry, belum kehapus ya. Oke. Gitu. Oke, sekarang kita lihat ini kembali ke sini ya. Kita buka. Kita copy. Nah, oke. Kita paste. Ini teks kita ya. Nah, kita akan ngutip ini. Ya, kita akan ngutip ini ya. Oke, mohon Zotero-nya diaktifkan. Mau Zotero, mau Medialis silakan. Tapi saya pengguna Zotero ya. Lebih efisien dan terbukti lebih efisien. Ya. Terbukti lebih efisien. Mohon menunggu nih Zotero-nya masih nggak mau buka ya. Bentar. Apa Zotero-nya nggak mau buka ya? Nah, apa terlalu banyak aplikasi yang saya buka? Nah, nah. Oh iya. Waduh, update. Oke, pantesan nggak mau buka cepat, harus update. Bentar, mohon menunggu ya, mohon menunggu. Zotero-nya harus update. Bapak izin bertanya, Ya, sambil menunggu silakan. berarti jurnal itu kalau misalkan nggak ada tabel sama gambar itu nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa. Itu saya bikin coding itu, saya sediakan. Andai di antara saudara ada yang menggunakan, ada yang menginput atau merasa perlu untuk menampilkan tabel dan gambar. Itu ya, saya sediakan codingnya, diadaptasi saja. Satu itu. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa coding yang saya bikin bisa digunakan bagi siapapun yang akan menginsert tabel dan gambar. Gitu. Ya, Bapak terima kasih. Oke. Ya, ini Zotero-nya lambat, masih ngupdate kayaknya. Nah. Oke, ya. Nah, jadi sambil nunggu Zotero ngupdate, jadi saudara kembali ke sini ya. Kembali ke sini. Ini adalah web
Ini pemiliknya orang Rusia ya, perempuan. Oke. Ini menyediakan fasilitas ini. Dan ini sepertinya orang sah saja menggunakan ini, padahal tidak. Nah, andai memang betul siapapun yang masuk ke sini pelanggar hukum, mestinya negara kita nge-ban ini ya, nge-ban link ini. Tuh. Jadi saudara mau cari buku apapun di sini yang ada, ya bisa. Ada yang mau? Saya kasih contoh. Saudara dapat mata kuliah apa selain mikro? Selain mikro dapat mata kuliah apa? Kita cari bukunya di sini. Filsafat, Pak. Filsafat apa? Filsafat ekonomi. Filsafat ekonomi. Oke. Philosophy of Economics. Aduh, salah ngetiknya Search. Tuh. Ya. Mau yang mana? Economic and the Philosophy of Science. Atau Philosophy of Economic and Ontology ya. Ini kita buka ya. Filsafat ekonomi kita buka. Tuh. Kita ingin baca, klik Cloud Flat. Nyimpennya aja di cloud tuh. Ya, gitu. Cuman yang ini nggak bisa diterjemahkan kayak yang tadi ya. Gitu. Kayak OpenStack. Kalau OpenStack kita unduh gratis. Sah. Ya, OpenStack yang tadi itu ya. Yang ini. Ya, yang ini nih. Kok nggak muncul? Alah berat. Ini ya, yang ini. Nah, ini gratis nih. Kayak so original. Ya. Ini kita unduh gratis, sah. Ya. Ya. Download PDF. Nah, tapi kalau ini, yaitu ini saya menurut hukum Rusia. Tuh. Ya. Philosophy of Economic and Ontology. Nih. John Stuart Mill, Weber, Robin, Knight. Nah, kan Weber, Robin yang sering saya sebut ya. Karl Marx dan seterusnya. Friedman, Simon, Hausman, Hans, Schumpeter. Nah, ini Schumpeter. Schumpeter yang mengatakan satu negara itu cukup 4% entrepreneur. Selebihnya jadi pekerja aja. Tuh, Amartya Sen dan seterusnya ini. Siapa yang lagi punya dapat tugas filsafat ekonomi, tokoh-tokohnya boleh dari sini. Kan gitu ya. Ini terlihat ya? Oke, terlihat lah ya tuh di kamera kontrol saya lumayan. Ya, bisa terlihat nih. Gitu. Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaan Ikhwan ya, sorry. Zotero-nya udah ada nih. Nah, ini ya. Ikhwan. HIJK. Ikhwan ada nggak di sini? Oh, belum. Ya. Kita di My Library, kita bikin folder Ikhwan. Ikhwan. Ikhwanul Muslim. Karena ada Ikhwan yang lain di kelas lain ya. Oke. Masih kosong ya? Ini masih kosong. Ini adalah artikel Ikhwan. Kita butuh rujukan untuk satu kalimat ini dan sudah menemukannya mana yang ini. Ya.
Oke, ini nih add in, add on, ekstensi ya. Tuh, kita klik ini nih, Zotero ya. Klik, jepret. Saving to Ikhwanul Muslim. Langsung ya. Oke. Langsung. Oke, kita buka di sini, ada tuh. Ya. Type-nya jurnal artikel, judulnya ini sudah title case, autornya Sulin Ba. Ba-nya disimpan di akhir, penulis keduanya Pavlu Paul A. Ini abstraknya ada, ini jurnalnya, volumenya, isu, pages-nya udah ada tahun 2002. DOI-nya sudah ada, dan seterusnya. Kita mau ngutip ini untuk satu kalimat ini. Ya. Oke. Mari kita kutip, mari kita lakukan pengutipannya. Ini kita klik kanan, copy. Masuk ke sini. Zotero-nya aktifkan. Jadi di MS Word saudara harus aktifkan, harus sudah aktif Zotero atau Mendeley. Nih Mendeley ini ya. Mana? Nah. Saya mau buka Mendeley nih. Nah, untuk bukti bahwa saya juga pengguna Mendeley. Alah, ngeheng. Kebanyakan aplikasi. Nah, ini ya, Mendeley. Tuh, kita akan gunakan Zotero. Add edit citation. Sebentar. Saya turun dulu deh. Saya dekatkan dulu. Biar terlihat. Saudara bikin skripsi atau skripsi kakak kelas kita, footnote ya. Oke. Add edit citation, ini kita klik. Oke. Kalau footnote, pilih Chicago. Yang ini ya. Kalau tulisan kita bahasa Indonesia, pilih bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris ya. Anggap saja bahasa Indonesia. Kita klik OK. Tunggu sampai muncul. Nah, muncul citation, muncul ini. Ini kotak ini nih. Pastikan judul yang tadi. Kita tunggu, ini masih muter. Oke, sudah muncul. Ini kita klik. Spread. Enter. Tuh. Ini nomor catatan kakinya, ini catatan kakinya. Ya. Andai selesai semua tuh, semua pernyataan yang harus ditemukan rujukannya selesai, kita tinggal nulis daftar pustaka. Daftar pustaka. Oke, biasanya ditebalkan daftar pustaka. Mari kita tebalkan. Oke, kursor simpan di sini. Jangan copy dari catatan kaki pindahkan ke atas. Jangan. Klik ini. Spread. Tuh. Oke. Oke. Andai kita mau nambah, contoh aja ya, dari untuk kalimat ini kembali ke Google Scholar yang tadi. Ini ya. Kita mau nambah ini nih. Mana? Ini ya. Ini kita klik kanan. Open link. Mudah-mudahan nggak berat ya. Ini tuh muternya aja udah oke, dapat ya. Oke, tunggu sampai Zotero-nya aktif di sini nih. Ini belum aktif ya Zotero-nya. Tunggu sampai Zotero-nya aktif di sini. Untung udah top up-nya berhasil ya. Oke, ini sudah ya. Kita klik. Jadi lebih dari 40 menit nih. Klik. Saving to Ikhwanul Muslim. Oke, kita buka lagi Zotero-nya. Tuh, nambah. Zulkifli et al. Wah. Ini pasti orang Islam nih, Zulkifli ini ya. Oke, ini title-nya. Kita coba title case-kan dulu. Title case itu jurnal yang tadi ya, yang Islamic Cat itu. Oke, kita klik
sorry. Ini kita klik kanan, pilih title case. Tuh. Kemudian kita klik kanan, copy. Masukkan ke sini. Prices play a very important role. Di sini misalnya kita butuh rujukan. Add edit citation. Nanti apa yang diberikan oleh aplikasi ini kita tidak perlu menambahkan secara manual, ini otomatis bertambah. Ini kita klik ini ya, spread, pastekan, ini kursor di sini, pastekan. Oh ini udah bertambah tuh, nomornya udah ganti langsung, satunya punya yang baru nih. Klik enter, top, soal Caply-nya udah masuk tuh, udah masuk ke sini dan seterusnya dan seterusnya. Begitu Ikhwan ya. Nanti dimasukkan ke sininya, santai. Ya, Pak. Dimasukkan, mana tadi? Indeks. Nih ya. Oke. UTS UAS. Makanya kalau ada kendala, pokoknya amankan MS Word-nya. Itu ya. 1. Nah, ini. Nih ya, daftar pustaka. Oke, kita lihat nih, ini ngutip siapa? Ini ya, Smith. Ini kita klik, cepret. Nih, Smith ini. Ya. Ini siapa? MenQ. Klik, cepret. MenQ. Ya. Ini Jones, cepret. Jones. Gitu. Ini Zotero Mendeley tidak memiliki hyperlink. Hyperlinknya harus kita buat lagi. Gitu ya. Hyperlinknya harus kita buat lagi. Oke, demikian jawaban untuk Ikhwan dan yang lain yang membutuhkan. Gitu ya. Seperti itulah kegunaan aplikasi. Seperti itulah kegunaan aplikasi. Saya tidak tahu apakah dosen lain concern di wilayah ini atau tidak. Andai pun ada, ya berarti saling melengkapi. Andai pun tidak, nggak usah nge-benchmark, ya, nggak usah nge-benchmark, nyantai aja. Ya, yang penting kuliah dengan saya haram stres. Aduh, Pak Anton liar ya udah nggak apa-apa, nyantai aja. Nanti kita ketemu di kelas di mana, mari kita ngobrol. Saya terbuka aja ya. Andai pun saudara udah selesai kuliah dengan saya, ada masalah bolehlah kita ngobrol aja sambil ngopi. Di ruang GB Fakultas Syariah ya. Jadi ngobrolnya di situ. Gitu. Karena kita nggak punya kantin yang representatif ya. Ya, kampus kita belum punya, kecuali yang di kampus 2. Kampus 2 lumayan lah. Meskipun saya sering nggak kebagian kursi kan di kampus 2 itu. Oke. Masih ada yang lain? Cukup. Dicukupkan, Pak. Oke. Kalau cukup, mari kita tutup. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Terima kasih, Pak. Sama, tetap semangat.